sambil kita menabur persembahan kita yang pertama dan kedua, kita sekaligus persembahan. Persiapkan. Saudara yang di rumah juga boleh setelah selesai ibadah persembahannya diberikan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu bagi kami. Yang menyertai kami. Yang menjagai kami. Bahkan yang melindungi kami. Dan sampai saat ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar agar kami mendengarkan firman-Mu. Kamu siapkan hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami ditabur oleh firman-Mu. Jadikan hati kami jadi tanah yang subur. Yang siap dibagikan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Urapi kami semua umat-Mu yang ada di rumah. Mendengarkan firman Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami sebentar akan memberikan persembahan kami. Kami memberi yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Ya persembahan kami ini Tuhan dikuduskan, dipakai untuk mempelebar kerajaan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Berkat-Mu tak terhingga melimpah bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Angkat pujian kita dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku tangan-Mu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkahku percaya. Setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Oh, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku Kau yang ku sembah, Yesusku. Dan yang menantikan Tuhan, kita angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan, perlindungan bagiku.
hanya datang daripadamu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar ya Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau yang kami nantikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami semua percaya firman-Mu, hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab daripadamu lah keselamatan kami, daripadamu lah kekuatan kami, daripadamu lah sukacita kami, bahkan damai sejahtera kami. Dalam menjalani hari-hari kami, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Angkat pujian ini, firman-Mu berkata kau beserta. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuatku dan jiwaku tanganmu, tangan Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayapmu, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan kami, kami berserah sepenuhnya kepadamu. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Serahkan kepada Bapa firman Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik kepada setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perbuatan tangan Tuhan. Kalau hari ini Bapa, kami juga rindu Bapa belajar mengenai firman Tuhan. Kami ingin Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang mengajar setiap kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang juga diam di dalam setiap kami, sehingga setiap pengertian kami, sehingga setiap apa yang kami dengar Bapa hari ini, itu sungguh-sungguh Tuhan berasal daripada Roh Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami, jiwa kami, tubuh kami Bapa, itu seperti roh kami juga Tuhan, itu seperti tanah yang baik. Sehingga pada saat firman itu Tuhan dibagikan dan sampai kepada kami Tuhan, firman itu Tuhan akan tumbuh di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan firman itu akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kita semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Salam semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke semua? Luar biasa. Yes. Kita siap-siap ya, waktunya sudah 30 mungkin 15 menit lagi kita offline terus nyambung lagi, tapi nggak apa-apa, sambil kita nunggu waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, sebelumnya saya mau bertanya, siapa yang sudah mulai terbiasa untuk mengadakan ibadah offline?
sudah terbiasa. Mungkin dari kita mungkin awal-awal mungkin sudah mungkin gimana rasanya. Kalau sekarang gimana? Sudah terbiasa enggak? Ya sudah terbiasa, angkat tangannya. Oke ya, yang sudah terbiasa nggak apa-apa. Saya pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling bisa beradaptasi dengan segala situasi. Makanya kita lihat dari segala jenis makhluk hidup yang ada, manusia itu sudah ada dari awal bahkan sampai sekarang masih tetap survive. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk beradaptasi. Manusia adalah makhluk yang bisa beradaptasi dengan segala kondisi, termasuk juga yang kondisi yang sekarang kita ada. Dan saya juga yakin bahwa ini tidak akan pernah menghalangi juga, apalagi anak-anak Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu, untuk bisa berkumpul bersama teman-teman. Kalau dulu mungkin kita pernah mengenal namanya social distancing, tapi sekarang diganti menjadi physical distancing, karena saya percaya dan yakin bahwa meskipun jarak itu sepertinya memisahkan, tapi kehidupan sosial kita itu tidak akan pernah terpisahkan. Kehidupan kepersatuan orang-orang percaya tidak akan pernah terpisahkan oleh yang namanya jarak atau waktu. Karena apa? Karena kita punya banyak media yang bisa dipakai untuk penyebaran kabar baik. Kalau kita sering mungkin melihat Facebook dipakai untuk hal yang mungkin tidak terlalu penting ya, bukan saya katakan tidak berguna, tapi tidak terlalu penting, hanya untuk curhat, hanya untuk hanya iseng-iseng. Tapi sekarang kita melihat bahwa ternyata bahwa banyak media sosial dipakai juga untuk mulai pekabaran Injil, untuk pemberitaan firman, termasuk juga untuk ibadah offline, ibadah online. Kalau kita melihat bahwa firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatunya akan diakhiri apabila firman itu sudah disampaikan sampai ke ujung bumi. Dan saya yakin bahwa ini adalah penggenapan dari apa yang sudah disampaikan di dalam firman Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa akhir zaman sudah dekat, tapi saya selalu percaya bahwa akhir zaman itu adalah sudah akan kita hadapi. Kita akan sudah mulai memasuki namanya masa atau fase di mana kita akan mulai namanya akhir zaman. Oke, kita tidak akan membicarakan tentang akhir zaman, tapi kita akan membicarakan tentang suatu fase dalam kehidupan manusia yang namanya adalah hidup baru. Kita mau restart, Pak?